Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Keluh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya, maupun di share kalau video ini bermanfaat, karena subscribe itu gratis, teman-teman, agar channel Dedung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini, rahasia sapi gemuk tanpa campuran konsentrat. Seperti apa bahan-bahannya agar sapi itu mudah gemuk tanpa harus kita campur dengan bahan penggemukan ataupun dengan fermentasi ataupun konsentrat fermentasi. Seperti yang di depan saya ini adalah hasil dari pakan-pakan murah tanpa dicampur dengan konsentrat. Dan untuk di depan saya ini adalah pedetan, lur. Usianya 8 bulan lebih, tapi untuk badannya sudah mantul, sudah boy sekali. Kita lihat lebih dekat lagi, dan untuk lehernya sudah mulai terisi atau berisi. Untuk pedet ini jenisnya limusin super, lur. Seperti ini. Untuk usianya masih muda, yaitu 8 bulan, tapi untuk badannya sudah mulai kelihatan gemuknya, dan untuk bokongnya pun sudah kelihatan mulai berisi, lur. Seperti ini. Kakinya juga gede-gede. Terus pedet ini juga tebal sekali, untuk lehernya sangat mantul sekali, teman-teman. Sedangkan untuk yang di sebelahnya juga sama, untuk jenisnya juga limusin. Untuk badannya juga sudah mulai pertumbuhannya sudah kelihatan. Selain itu untuk badannya panjang, lehernya sudah kelihatan mulai membentuk, dan untuk bokongnya pun sudah mulai berisi, teman-teman. Seperti ini. Kakinya juga bagus, tidak ada cacat. Teman-teman yang pengen sekali mempunyai sapi-sapi yang seperti yang di depan saya ini, tanpa harus repot ataupun tanpa harus kita campur bahannya itu, tanpa harus kita campur dengan bahan-bahan penggemuk ataupun menggunakan bahan konsentrat. Di sini saya akan berbagi triknya, berbagi rahasianya tanpa harus kita campur dengan konsentrat. Hanya dengan bahan-bahan simpel saja, tapi bergizi tinggi, terus berprotein, dan tentunya mengandung nutrisi tinggi yang dibutuhkan ternak sapi untuk pertumbuhan maupun penggemukan. Selanjutnya kita lihat yang di sebelahnya, teman-teman. Dan untuk yang di sebelahnya ini menurut saya paling jumbo di kandang sederhana ini, dan untuk jenisnya juga limusin cross, teman-teman. Kalau yang depan saya ini limusin cross, tapi untuk badannya juga panjang. Selain panjang, untuk lehernya sudah kelihatan mulai kekar. Selain itu untuk kakinya ini juga besar sekali, teman-teman. Kakinya dan badannya. Kita lihat saja, untuk bokongnya sudah kelihatan seperti ini. Kita lanjut untuk pakannya, lur, ataupun resepnya agar sapi itu gemuk tanpa harus kita campur dengan konsentrat. Dan selain dari tanpa konsentrat, untuk sapi-sapi yang berada di kandang sederhana ini juga menggunakan pakan alternatif, lur. Dan teman-teman pastinya sudah mengetahui dengan pakan-pakan alternatif yang diberikan untuk sapi-sapi ini, teman-teman. Untuk pakan ini namanya adalah jerami padi, lur, ataupun jerami kering. Dan ini untuk sapi-sapi di kandang sederhana ini sangat lahap sekali, hanya menggunakan jerami kering tanpa campuran yang lain. Seperti ini untuk pedeknya. Penampakan dari depan kandang, untuk badan-badannya juga kelihatan. Kita lanjut saja untuk resepnya ataupun rahasianya agar sapi itu gemuk tanpa harus dicampur dengan konsentrat ataupun fermentasi konsentrat. Jadi oke teman-teman, untuk bahan-bahannya yang berada di depan saya ini, di sini ada 4 bahan ataupun 4 resep yang bikin sapi itu mudah kenyang. Selain mudah kenyang juga pertumbuhannya cepat, kemudian bernutrisi, bervitamin, dan menyehatkan, lur. Selain menyehatkan juga harganya pun terjangkau. 4 bahan yang digunakan di kandang sederhana ini. Untuk namanya nanti saya akan jelaskan satu persatu untuk fungsinya ataupun manfaatnya untuk ternak sapi. Kita lanjut untuk bahan yang pertama yang berada di plastik putih ini. Dan untuk teman-teman pastinya sudah mengenal dengan bahan yang ini, teman-teman. Untuk bahan ini juga simpel sekali.
selain simpel juga untuk bahan ini bisa mendongkrak ataupun meningkatkan nafsu makan maupun melahapkan dan merakuskan teman-teman. Karena untuk bahan ini itu mengandung sari-sari yang bergizi juga bernutrisi teman-teman. Kita lihat lebih dekat lagi untuk bahan yang putih ini teman-teman. Untuk namanya ini adalah ampas kecap lur. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan ampas kecap. Dan seperti ini untuk ampas kecapnya teman-teman. Seperti ini. Ini ampas kecap. Untuk warnanya seperti ini. Dan untuk campurannya ini ampas kecap ini ada 2 campuran yang masih tersisa, ataupun ampasnya itu berupa dari kedelai lur. Kedelai itu kan identik dengan bahan kecap, jadinya ini masih ada campurannya kedelai sama serai teman-teman. Seperti ini serainya, yang seperti ini serai, potongan serai seperti ini. Harganya pun terjangkau, per karungnya sekitar segini tuh harganya 50.000 teman-teman. Itu sangat murah sekali. Dan untuk bahan berikutnya ataupun selanjutnya juga sangat mudah kita gunakan. Selain mudah kita gunakan juga murah teman-teman. Tapi untuk sapi itu gizinya tinggi ataupun manfaatnya juga banyak sekali, seperti yang di depan saya ini ataupun bahan berikutnya ini. Dan untuk bahan berikutnya ini pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan ini. Untuk di kandang sini tuh memanfaatkan dari limbah teman-teman. Semuanya dari limbah untuk pakan-pakannya, tapi untuk limbahnya itu bergizi semua, bernutrisi dan tentunya berprotein. Seperti yang bahan kedua ini juga limbah dari tahu lur. Nama lainnya itu ampas tahu. Seperti ini untuk ampas tahu yang digunakan di kandang sederhana ini. Untuk ampas tahu ini juga terbuat dari kedelai pilihan teman-teman. Yang kedelai pilihan untuk sari-sarinya itu dijadikan tahu, dan untuk ampasnya itu untuk di kandang sini itu dimanfaatkan untuk dijadikan campuran jomboran. Seperti ini teman-teman. Ini namanya adalah ampas tahu seperti ini. Untuk ampas tahunya harganya pun terjangkau, per tong putihnya ini cuma 8.000 teman-teman. Tapi bisa mempercepat penggemukan, tentunya bergizi. Selain bergizi juga sapi itu mudah gemuk tanpa kita campur dengan bahan yang lain ataupun tanpa kita campur dengan konsentrat. Untuk bahan berikutnya ataupun bahan selanjutnya di sini juga masih menggunakan ataupun memanfaatkan dari airnya lur, air dari ampas tahu ini. Seperti yang di saya ini, yang ini adalah airnya, air ampas tahu ini. Dan untuk fungsinya air ampas tahu ini untuk digunakan di kandang sederhana ini sebagai pengganti lur ataupun pengganti mineral, agar lebih bagus. Karena untuk limbah dari air ini juga bergizi sekali teman-teman. Cocok untuk dijadikan campuran penggemukan maupun dijadikan minuman sehari-hari. Dan untuk bahan selanjutnya ataupun bahan berikutnya, yang ini teman-teman, yang berada di toples yang berwarna, tutupnya berwarna merah. Dan menurut saya untuk bahan ini sebagai vitamin yang tentunya bisa menyehatkan sapi dan tentunya bisa mengurangi bau kotoran ternak teman-teman. Teman-teman yang mengalami kotoran sapi itu menyengat ataupun bau kandangnya itu menyengat, bisa menggunakan bubuk ini seperti yang digunakan di kandang sederhana ini. Dan untuk namanya ini adalah Starbio lur, Starbio, bubuk Starbio seperti ini. Ini fungsinya ataupun manfaatnya itu sebagai mengurangi bau kotoran sapi atau kotoran ternak teman-teman, khususnya untuk subscriber yang mempunyai kandangnya itu baunya menyengat, bisa menggunakan serbuk ini ataupun bubuk Starbio ini teman-teman untuk dicampurkan di comboran. Gunakan di sini yaitu menggunakan ampas tahu, kemudian ampas kecap dan air ampas tahu. Itu sangat bagus sekali. Maupun untuk Starbio ini juga bisa kita gunakan untuk bahan fermentasi teman-teman, bahan campuran fermentasi selain dari
E4 ataupun tetes tebu. Ini gunanya sangat banyak sekali, salah satunya yaitu sebagai bahan campuran fermentasi dan bisa untuk mengurangi bau kotoran ternak ataupun bau kotoran sapi. Dan seperti ini untuk bahan-bahannya yang digunakan di kandang sederhana ini, untuk sapinya juga sangat bagus sekali. Dan untuk yang di depan saya ini yang terakhir, ini adalah bahan yang tadi yang di plastik putih tadi. Ini yang sudah dicairkan ataupun sudah dicampur dengan air. Seperti ini untuk bahan-bahannya lebih jelas lagi. Ini sudah dicampur dengan air, jadinya lebih jelas. Dan ini yang tadi, ini teman-teman saya bilang tadi ada kedelainya, masih ada kedelainya, campurannya masih, limbahnya itu masih terdapat kedelai, sisa dari limbah kecap. Kemudian dari serai seperti ini potongan serai lur. Ini teman-teman, potongan serai seperti ini. Dan untuk caranya itu sangat simpel sekali, dan ke sapi itu sangat mudah sekali dan simpel sekali, yaitu dengan cara kita campurkan pada comburan seperti itu. Untuk takarannya itu agar sapi-sapi kalian itu mempunyai ataupun cepat gemuk seperti yang di depan saya ini. Untuk takaran comburannya itu 1 hari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Racikannya agar sapi itu mudah gemuk tanpa dicampur dengan konsentrat, hanya menggunakan 4 bahan tadi, yaitu berupa ampas tahu, kemudian limbah kecap, air ampas tahu, sama Star Bio. Untuk cara pemberiannya ataupun cara pemakaiannya agar sapi itu mudah gemuk dan kenyang seperti yang di depan saya ini dan sehat tentunya. Untuk takaran ampasnya itu 4 ember kecil, baskom kecil itu teman-teman, 4-2. Dan untuk limbah kecapnya itu kurang lebih 1 plastik kecil ini teman-teman per ekor. Dan untuk bubuknya bio itu 1 sendok teman-teman, 1 sendok makan untuk 1 ekor sapi ataupun 1 jomburan. Seperti itu untuk caranya, sangat simpel sekali. Untuk teman-teman kalau pengen meniru resepnya ataupun resep pakannya yang mempercepat penggemukan maupun pertumbuhan sapi tanpa campuran konsentrat, teman-teman hanya membutuhkan 4 bahan, yaitu berupa ampas tahu, terus air ampas tahu, Star Bio, dan limbah kecap. Oke teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.